Pemirsa, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terbaru Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Aturan yang ditandatangani pada 4 Februari 2022 itu mencabut mengenai aturan lama tentang Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan aturan baru soal dana jaminan hari tua. Dalam aturan tersebut, pencairan JHT baru dapat dilakukan saat pegawai berusia 56 tahun. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Dikutip dari rilis resmi Kemenaker, Kepala Biro Humas Kemenaker, Khairul Fadli Harahap menjelaskan bahwa JHT berasal dari akumulasi iuran wajib dan hasil pengembangannya. Khairul juga menambahkan meskipun tujuannya untuk perlindungan di hari tua, yaitu memasuki masa pensiun atau meninggal dunia atau cacat total tetap, Undang-Undang SJSN memberikan peluang bahwa dalam jangka waktu tertentu bagi peserta yang membutuhkan dapat mengajukan klaim sebagian dari manfaat JHT-nya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, klaim terhadap sebagian manfaat JHT tersebut dapat dilakukan apabila peserta telah mengikuti program JHT paling sedikit 10 tahun. Adapun besaran sebagian manfaatnya dapat diambil yaitu 30% dari manfaat JHT atau 10% dari manfaat JHT. Mengingat kenaikan kasus COVID-19 varian Omikron yang terjadi di saat ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa puncak kasus COVID-19 varian Omikron belum melampaui kasus akibat Delta pada tahun 2021. Hal ini disampaikan Menko Marves secara daring usai rapat terbatas PPKM 14 Februari 2022. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa puncak kasus COVID-19 varian Omikron di Indonesia belum melampaui kasus akibat Delta pada tahun 2021 tahun lalu. Luhut juga menyampaikan bahwa tingkat rawat inap di rumah sakit dan tingkat kematian akibat Omikron juga lebih rendah dibandingkan Delta. Namun, Menko Marves mengingatkan bahwa kewaspadaan harus tetap dijaga dan tidak memperlakukan penyebaran Omikron seperti Delta sebelumnya. Dalam 7 hari terakhir, Banten, Jawa Barat, dan Bali menjadi 3 provinsi yang memiliki puncak kasus hariannya melampaui puncak kasus Delta. Berbeda halnya dengan DKI Jakarta yang menunjukkan adanya penurunan kasus harian, kasus aktif, dan rawat inap. Dalam 7 hari terakhir, Provinsi Banten, Jawa Barat, dan Bali menjadi 3 provinsi yang tren kasusnya lebih tinggi dari puncak Delta. Namun, belum seperti yang kita diprediksi banyak orang 3 atau 4 kali lebih tinggi dari Delta. Berita positifnya, tren kasus di DKI Jakarta menunjukkan tanda-tanda mulai melewati puncaknya. Baik kasus harian, kasus aktif, maupun rawat inap mulai menunjukkan penurunan. Namun peningkatan mulai terjadi di DIY, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tetapi itu pun masih di bawah puncak Delta. Tidak hanya kasus, jumlah rawat inap rumah sakit di Provinsi Jawa Barat sebagian besar masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Delta. Dalam mendukung penerapan protokol kesehatan, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Letjen TNI Suharyanto membagikan sejumlah masker kepada masyarakat di 135 titik kawasan Jakarta. Ketua Satgas juga mengimbau agar masyarakat selalu mengenakan masker setiap beraktivitas, baik di luar rumah selama masa pandemi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto turun menyusuri jalanan, pasar, dan perkampungan ibu kota untuk membagikan masker kepada masyarakat.
Aksi tersebut dilakukan guna memberikan dukungan langsung kepada masyarakat agar penerapan protokol kesehatan khususnya memakai masker seiring dengan peningkatan angka kasus COVID-19 di DKI Jakarta. Beberapa pedagang kaki lima tak luput dari uluran masker yang diberikan langsung oleh Ketua Satgas. Selain membagikan masker, Ketua Satgas juga mengimbau mereka agar selalu mengenakan masker setiap beraktivitas di luar rumah selama masa pandemi. BNPB menargetkan pendistribusian 10 juta masker selama kurun waktu 4 bulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1,5 juta masker ditargetkan dapat terdistribusi dalam 3 hari pada 135 titik yang ada di DKI Jakarta yang diperuntukkan untuk warga di perkampungan ataupun ruang publik. Pagi ini melaksanakan pembagian masker kepada masyarakat banyak. Ini sebagai tindak lanjut menegakkan protokol kesehatan khususnya yang 3M. Yang paling penting adalah memakai masker. Seiring dengan peningkatan kasus konfirmasi positif COVID-19, sekarang sudah 40.000 ke atas. Ini tentu saja harus disikapi oleh kita semua untuk tetap menegakkan protokol kesehatan. Digitalisasi pembayaran menjadi salah satu faktor percepatan pemulihan ekonomi di tanah air. Lewat digitalisasi, aktivitas ekonomi tetap bisa berjalan meskipun sebagian masyarakat bertahan di rumah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dalam webinar Cashwalk Talks on Digital Payment Innovation yang merupakan rangkaian pertemuan G20 secara virtual. Digitalisasi masuk sebagai topik yang dibahas dalam pertemuan G20 tahun ini. Tidak hanya soal pembayaran, namun juga ekonomi secara keseluruhan. Apalagi setelah mengetahui dalam 2 tahun pandemi COVID-19, digitalisasi berperan banyak dalam aktivitas ekonomi. Bank Indonesia telah merancang digitalisasi sistem pembayaran sejak 2019, di mana salah satu isinya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan, termasuk perbankan, finansial teknologi, e-commerce pada 2025. Adanya pandemi COVID-19 ternyata mempercepat proses tersebut. We already, since August 29, launching QR Indonesian standard. One standard for Indonesia. Last year, 12 million. And today, we will work together for additional of 15 million user of QR Indonesian standard. On the infrastructure, we already also building a national standard for open API of the payment. SNAP, Standard National Open API Payment, which is one language for all of the payment system services. And thank you for the association to work together. We already forming open API for 42 services. And we need to work to that. Bank Indonesia akan melanjutkan uji coba KRIS antar negara dengan Thailand dan Malaysia serta menjajaki perluasan kerjasama KRIS antar negara di kawasan. Meski demikian, Bank Indonesia juga tak lupa mengimbangi inovasi dengan kehati-hatian demi keamanan transaksi nasabah, sehingga berbagai risiko yang dimungkinkan muncul bisa dimitigasi dengan baik. Informasi lainnya, pemirsa, Direktur Jenderal IKP Kominfo Usman Kansong menekan masyarakat untuk beralih ke siaran TV digital. Dengan peralihan ini diharapkan mampu mengorkestrasi dan menggerakkan harmoni komunikasi publik pemerintah agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan transformasi digital dengan memberikan mandat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyiapkan infrastruktur sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam dunia digital. Direktur Jenderal IKP Kominfo Usman Kansong dalam kegiatan migrasi siaran TV digital menuju pers masa depan menyatakan, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan dilakukannya migrasi TV analog ke TV siaran digital. Disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 60A bahwa digitalisasi televisi sudah mulai diberlakukan semenjak bulan November 2021 dengan kick-off-nya akan dilaksanakan pada bulan April 2022 mendatang.
Pergantian transmisi TV analog ke TV digital akan menciptakan efisiensi pemakaian spektrum frekuensi, mampu menghemat bandwidth, kebal terhadap gangguan, serta dilengkapi sistem yang mampu memperbaiki sistem akibat noise yang sering disebut dengan forward error correction. Usman berharap dengan adanya digitalisasi tidak hanya mampu merubah dari segi teknis serta teknologi saja, tetapi juga membawa perubahan untuk meningkatkan kualitas jurnalistik di Indonesia. Mampu menghemat bandwidth, kebal terhadap gangguan dan atau noise, serta dilengkapi sistem yang mampu memperbaiki kesalahan pengiriman data akibat gangguan atau noise yang disebut FEC, Forward Error Correction, sehingga informasi yang diterima bisa diterima secara utuh kembali atau error free. Dengan demikian, kualitas siaran televisi digital akan lebih optimal. Selain itu, dampak yang dihasilkan dari proses ini adalah peningkatan efektivitas industri penyiaran. Pemirsa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Pol Boy Rafli, mengajak semua pihak bersinergi melawan radikalisme. Terlebih, hal yang diwaspadai saat ini adalah radikalisme di ruang digital. Dalam kunjungan kerja ke Madiun, Jawa Timur, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Komjen Pol Boy Rafli menyampaikan sosialisasi pentingnya kolaborasi dalam menangkal radikalisme. Menurutnya ada beberapa hal yang perlu diwaspadai seperti radikalisme ruang digital. Radikalisme semacam ini dapat menciptakan aktor tunggal atau lone wolf dalam aksi terorisme. Anak muda pun menjadi sasaran yang rentan terjebak dalam self-radicalization ini. Maka dari itu, sebagai langkah pencegahan, BNPT menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Bagaimana cara mendapatkan imunitas masyarakat dari kena pengaruh virus radikal terorisme? Semangat 4 pilar kebangsaan yang harus terus kita tanamkan. Kalau dengan melihat tadi ciri-ciri tanda-tanda semangat kebangsaan itu ada di Kota Madiun, tadi kita sudah melihat betapa beragamnya suku bangsa di negara kita yang hari ini hadir di Kota Madiun dan hari ini bersatu menyambut kita semua yang ada di sini. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.